Kita semua pasti punya kan kenangan tentang satu guru yang benar-benar mengubah cara kita memandang dunia. Nah, di momen Hari Guru ini, kita nggak cuma mau merayakan mereka, tapi kita mau bongkar rahasia para guru yang jadi pelopor perubahan. Kita akan lihat langsung gimana inovasi ini hidup dan berdenyut di SMP MBS Zamzam. Coba deh, pikirin pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah sekolah bisa menciptakan pejuang? Bukan cuma murid pinter loh ya, tapi pejuang. Penasaran kan? Nah, ayo kita selami bareng-bareng kisah super inspiratif dari SMP MBS Zamzam Cilongok. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit. Lihat akarnya dulu. Fondasi yang bikin sekolah ini begitu spesial, itu adalah semangat pembaruan. Sesuatu yang udah jadi DNA dari pendidikan Muhammadiyah sejak lama. Nah, ini dia kata kuncinya, tajdid. Ini bukan sekedar istilah, tapi anggap aja ini kayak mesin penggerak mereka. Tajdid itu artinya pembaruan. Sebuah keyakinan kalau pendidikan itu harus dinamis, harus terus berevolusi. Semangat inilah yang jadi bahan bakar para guru di sana setiap hari. Dan semangat tajdid ini relevan banget sama kondisi sekarang. Coba kita lihat tantangan di sekitar kita. Transformasi digital yang super cepat, gaya belajar anak-anak zaman sekarang yang beda banget, sampai kebutuhan mendesak soal pendidikan karakter. Buat guru-guru ini, semua itu bukan halangan, tapi justru jadi panggung buat mereka berinovasi. Oke, itu tadi filosofi besarnya. Sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Di SMP MBS Zamzam, rahasia utamanya ada di konsep yang mereka hidupi setiap hari. Guru sebagai super tim. Dan ini perlu saya garis bawahi ya, super tim itu bukan cuma kata-kata keren di brosur sekolah. Ini tuh denyut nadi mereka, budaya kerja yang benar-benar hidup dan bisa dirasakan kalau kita ada di sana. Jadi, gimana sih wujudnya super tim ini dalam praktek? Gini deh, bayangin nggak ada lagi tuh guru yang kerja sendirian di dunianya. Justru yang ada itu ruang guru yang penuh energi. Tempat di mana ide-ide segar dilempar, didiskusikan, terus dieksekusi bareng-bareng. Fokusnya udah bergeser dari yang tadinya ini tugas saya menjadi ini kesuksesan kita bersama. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau gurunya adalah super tim, terus muridnya jadi apa? Nah, di sini mereka disebut sebagai pejuang ilmu. Julukan pejuang ilmu ini juga bukan cuma biar keren loh. Ini adalah soal perubahan cara pandang. Siswa itu nggak lagi dilihat sebagai wadah kosong yang pasif dan tinggal diisi. Tapi mereka adalah pejuang yang aktif, mencari, menaklukkan ilmu, dan punya tanggung jawab penuh atas misi belajar mereka sendiri. Dan untuk ngebangun para pejuang ini, mereka berdiri di atas 4 pilar yang kokoh banget. Akademik, adab, karakter, dan kedisiplinan. Jadi gini, akademik itu jelas fondasi, tapi itu aja nggak cukup. 3 pilar lainnya inilah yang memastikan mereka membangun manusia yang utuh, bukan cuma robot pintar. Nah, semua usaha ini, mulai dari semangat tajdid, kerja ala super team, sampai pembentukan pejuang ilmu, semuanya ini mengerucut ke satu visi jangka panjang yang, wow, ambisius banget. Dan inilah tujuan akhirnya, puncak dari semua kerja keras ini, membentuk generasi yang mereka sebut Jenius Berlian. Keren ya namanya, benar-benar menangkap esensi dari apa yang mereka perjuangkan. Nah, yang menarik banget dari Jenius Brilian ini adalah detailnya. Ini bukan konsep yang ngawang-ngawang, profilnya jelas banget. Siswanya cerdas secara intelektual, tapi juga harus santun dalam bersikap. Punya karakter Islami yang kuat, tapi wawasannya juga global. Dan satu lagi yang penting, punya kepedulian sama lingkungan. Ini profil generasi masa depan yang komplit banget. Dan pesan dari kepala sekolahnya, Ibu Evi Nur Hidayati, rasanya benar-benar merangkum semua semangat ini. Beliau bilang, jangan pernah lelah berinovasi, karena setiap perubahan kecil yang dilakukan adalah investasi besar bagi masa depan para pejuang ilmu. Ini tuh pengingat yang kuat banget kalau inovasi itu ya dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi, apa nih pelajaran paling penting dari semua ini? Sebetulnya simple. Inovasi di dunia pendidikan itu bukan soal beban tambahan. Justru, sebaliknya, itu adalah investasi terbaik yang bisa kita tanam untuk masa depan. Dan SMP MBS Zamzam ini nunjukin ke kita gimana caranya melakukan itu dengan sangat baik. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau melihat tantangan di sekitar kita sekarang, menurut Anda inovasi apa sih yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita saat ini? Coba dipikirkan.